Ayo kita nonton bareng. Bisa nggak kamu pilih Nina aja buat dapat beasiswa? Kenapa? Karena dia sangat membutuhkannya. Nina, kamu teliti banget. Kamu bahkan bisa mengingat semua pengeluaranmu. Kalau aku nggak melakukan ini, aku nggak akan bisa makan. Kondisi ekonomi Nina kayaknya kurang baik. Kita harus membantunya. Nina, aku kebanyakan beli lauk. Kamu mau nggak? Boleh-boleh. Nina 1, Nina 2, Nina 3, Nina 4, Nina 5. Jadi nggak ada masalah ya sama hasilnya? Aku akan melaporkannya. Kenapa diem aja? Ayo dimakan. Ini rasanya enak banget. Ayo, jangan malu. Anggap saja rumah sendiri ya. Sering-sering kamu main ke sini. Tugas yang kalian kumpulkan. Apa-apaan ini? Saya tidak tahu siapa yang menyalip. Tapi gimana bisa jawaban kalian sama? Astaga, aku gak ngerti sama sekali. Nyebelin banget. Tapi kamu akan dimarahi kalau gak melakukan ini. Kami takut gak punya kesempatan. Kamu belajar giat banget. Kalau kamu kaya jangan lupain kita ya. Nina, kamu satu-satunya harapan di asrama kami. Di masa depan kamu pasti akan sukses. Jangan lupakan kami saudara-saudaramu ya. Sejak saat itu, aku merasa punya misi. Nina, kamu gak perlu khawatir lagi. Kali ini kamu juara pertama dari kelas kita. Pertama. Kamu berhasil, adikku. Akhirnya kamu masuk kelas A. Nina, kita sudah melakukan kemajuan besar. Dan dia sudah mematahkan mitos tentang kelas kita. Tapi aku lapar banget. Astaga, udah. Jangan lupa, kamu harus makan dengan baik. Bilang aja kamu mau apa, ibuku buatin. Kamu pasti bisa masuk kelas A. Aku tunggu di sana. Kamu benar-benar buruk. Iya, rambutnya disemir, make up-an. Orang-orang kayak kita biasanya nggak bisa masuk universitas. Hei kamu, bisa nggak kecilin suaramu saat menghafal kata-kata bahasa Inggris? Aku jadi terngiang-ngiang. Kamu pasti bisa masuk kelas A. Aku tunggu di sana. Dede, ayo kita bolos. Apa aku benar-benar bisa masuk kelas A? Aku bahkan gak bisa saat ujian masuk SMA. 495. Apa itu benar nomormu? Mungkin kamu salah. Gak masalah, ayah kenal kepala sekolahnya. Kalau nilaimu tidak mencapai, ayah telepon nanti. Akhirnya aku bisa masuk SMA berkat ayahku. Apa kamu paham? Enggak sama sekali, terlalu cepat kalau ngejelasin. Aku juga gak paham. Makanlah. Sisi, bisa nggak kamu jelasin pertanyaan ini? Bukannya tadi Bu Guru sudah menjelaskannya? Aku nggak paham. Belum paham? Kamu benar-benar buruk. Aku nggak ngerti kalian deh. Orang yang nggak bisa masuk universitas ngapain belajar? Kelas paralel ini menerima semua orang ya? Dede, nggak apa-apa. Mereka bisa jawab soal aja udah kayak bisa masuk surga. Baik, itu saja materi baru kita hari ini. Selanjutnya, kita akan coba tes. Beberapa siswa maju ke depan dan siswa lain akan mendikte. Duduklah.
Kali ini nggak ada yang benar. Kalian pasti nggak menghafalkannya ya? Karena hubungan ayahku dan kepala sekolah, para guru juga menjadi santunan padaku. Aku punya janji dengan tukang salon. Kelas berikutnya, kita sampai kita mau bolos. Kalian berdua, kemari. Ini waktunya kelas. Kenapa kalian di sini? Kami... Lihat kalian berdua, rambut diwarnai, udah kayak bukan manusia, dan bolos kelas. Ayo ke kantor. Gimana ini? Kita nggak akan dikeluarkan kan? Nggak apa-apa. Ayahku punya hubungan baik sama kepala sekolah. Ayahku datang, masalah pasti selesai. Anda datang tepat waktu. Begini, Anda bawa dia pergi saja. Kami tidak menerima siswa yang berantakan di sini. Anak ini masih ada harapan. Tolong Anda berikan dia kesempatan lagi. Saya akan suruh dia mengganti warna rambutnya. Tolong, dia jangan dikeluarkan. Ini yang terakhir. Apa ayahku tidak mengenal kepala sekolah? Terus gimana aku bisa masuk di sini? Siswa yang memaksa masuk harus membayar biaya yang lebih tinggi. Kamu nggak tahu? Siswa yang nggak keterima harus berani membayar mahal. Aku bisa masuk ke sini karena aku bayar sekitar 40-50 juta. Orang kayak kita biasanya nggak akan bisa masuk perguruan tinggi. Jadi keluargaku sudah mengatur semuanya. Setelah lulus SMA, aku dikirim ke luar negeri. Kamu tulis surat permintaan maaf. Jangan biarin ayahmu khawatir lagi. Ternyata aku nggak pernah menjadi murid istimewa. Ini karena ayahku menghabiskan banyak uang untukku. Kok bisa sih ada orang yang hafalan bahasa Inggris sambil makan? Hei kamu, bisa nggak kamu kecilin suaramu saat hafalan bahasa Inggris? Itu mengganggu telingaku. Dede. Ini Dede. Wah, Dede ternyata kuat juga ya. Lihat betapa nggak berharga Kamu ya yang mencuri juara pertama. Pokoknya kamu jelasin ke komite sekolah. Dede, kamu hebat banget. Kali ini kamu bahkan bisa selesai duluan. C, bener semua. Meski caraku salah, tapi jawabanku bener. Dan aku dapat nilai sempurna. Aku tahu kamu dapat juara pertama, tapi tetap aja kamu gak pantas masuk kelas A. Kamu gak tahu malu banget sih? Mungkin ini agak sedikit kasar. Tapi ini juga buat kebaikanmu sendiri. Kelas A itu isinya siswa pintar dari sekolah ini. Jadi intensitas belajarnya itu jauh melebihi kelas biasa. Intinya jangan harap jadi Phoenix padahal kamu cuma ayam. Kenapa kamu harus ke kelas A? Kamu gak perlu terlalu menekan dirimu sendiri. Kamu kan gak bisa melakukan apa-apa. Bukannya biasanya kamu cuma murid biasa. Kalau kamu masuk kelas A, kamu jadi perhatian semua orang. Gagal sekali aja kamu jadi bahan tertawaan. Jadi kenapa kamu gak ngasih tempatmu aja buat aku? Dia benar juga. Selama ini aku selalu menjadi murid biasa. Dede, kamu masih sempat makan. Harusnya kamu itu belajar. Balik, kamu kan juara pertama. Kamu pasti udah mulai bosan belajar ya? Bener. Iya sih juara pertama di kelas, tapi dia bakal hancur di kelas A. Siap-siap aja. Mereka yang memang terlahir pintar, terlihat begitu harmonis. Kamu bukannya yang hafalan kata-kata bahasa Inggris SMP ya? Makanlah yang banyak. Dede, kepala sekolah memberitahuku kamu menjadi perwakilan kelas masuk kelas A. Kelas itu kan isinya siswa-siswa terbaik. Kamu hebat sayang. Mwah. Baguslah, jangan anggap ibu itu bodoh ya. Ibu, kuota itu sebenarnya Waktu aku masih sekolah, nilaiku tidak pernah bagus. Ibu tidak paham pelajarannya dan tidak bisa menghafal sama sekali. Orang-orang di sekitar ibu selalu bilang ibu itu bodoh. Ibu. Jadi saat kamu lahir, ibu itu khawatir ibu akan mewarisi otak bodoh ini padamu. Ibu khawatir kalau kamu juga akan diajak bodoh seperti ibu waktu dulu. Tapi ibu sangat senang melihat kemajuanmu seperti sekarang. Itu berarti kamu mewarisi otak ayahmu dan jauh lebih pintar dari ibu. Sudah pulang? Iya. Aku dengar dari ibumu kamu lulus ujian kali ini. Ambil ini dan makan bersama teman-temanmu.
Kamu kan selalu menjadi anak biasa. Aku tidak berharap kamu jadi hebat. Cukup tidak membuat masalah. Bukannya kamu selalu menjadi murid biasa? Kenapa kamu nggak ngasih tempatmu aja buat aku? Kalau aku emang suka belajar, jadi aku bisa adaptasi lebih cepat darimu. Itu bagus kan buat kita semua? Gimana menurutmu? Di kelas A, mungkin kamu jadi yang terbawah daripada saat kamu di kelas biasa. Tapi, mending tutup mulutmu. Di kelas A, isinya guru-guru terbaik dan bahkan teman terbaik. Jadi, menciptakan suasana belajar terbaik. Bukan cuma itu, di kelas A bahkan menyediakan kelas privat bagi yang membutuhkan. Kamu bisa dapat keringanan biaya kuliah dan bahkan beasiswa yang besar. Asrama yang biasa 8 orang, isinya cuma 4 orang. Dengan itu semua, kamu rela melepaskan tempatmu. Pak Guru, saya mau memasuki kelas baru. Terima kasih. Aku Dede. Salam kenal. Dede, tolong dijawab, apa rumus induksi itu?